Shalom. Ada sukacita, men. Saya buka masker karena jarak kita jauh, tetapi Bapak Ibu tetap mengenakan masker, ya. Walaupun terasa berat, jujur agak berat juga. Tapi kalau mungkin saudara sudah mulai agak sesak, agak tarik nafas dulu, kemudian pakai lagi. Ya, itu penting untuk kesehatan kita. Ya, tidak ada cara lain untuk berjaga-jaga yang efektif, ya. Salah satu yang efektif adalah masker. Ya, ada orang yang sudah divaksin akhir-akhir ini berita, dan itu benar, sudah divaksin 2 kali, kemudian ada varian baru, kena virus lagi dan meninggal. Dan ternyata varian baru untuk di Bali sudah masuk. Bapak Gubernur beberapa hari yang lalu menyampaikan berita itu dari Afrika dan varian dari Inggris. Ya, semoga varian dari India jangan masuk, karena dari India lebih ganas lagi. Ya, kita tahu bersama bahwa saudara-saudara kita di India begitu luar biasa menghadapi ya pandemi ini, ya. Dalam satu berita itu sudah viral, ya, kakak adik membonceng ibunya di tengah-tengah yang sudah meninggal. Kenapa? Karena tidak ada ambulans dari rumah sakit dan tempat kremasi kewalahan untuk mengadakan ibadah kremasi. Jadi suasananya sangat mencekam sekali, sangat mengerikan sekali. Dan beberapa hari yang lalu juga saya membaca berita di Semarang, 114 sekian orang yang terpapar COVID. Ya, kemudian dalam minggu yang kemarin di Banyuwangi, ya, ada juga hamba Tuhan, ada jemaat, ada banyak umat yang ya bukan umat Kristen saja, tapi semua ya yang sedang berhadapan dengan pandemi ini. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita menjalani perjalanan hidup kita ini, sebenarnya tidak ada jaminan untuk kita bisa dapat aman. Ada banyak hal yang membuat kita khawatir, takut, cemas, gelisah dalam hidup ini. Belum lagi dampak dari pandemi ini. Ada banyak saudara-saudara yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dalam usaha. Ya, ada orang bergumul, usaha apa yang mau kita kerjakan? Ya, tadi kami bincang-bincang dengan pengurus gereja, dengan majelis. Ya, kita berkata kepada orang yang sedang bergumul mengenai pekerjaan, saat ini kita nggak cukup hanya berdoa, tapi juga bekerja. Kemudian yang dilayani berkata, iya Bapak, saya berdoa, saya bekerja, saya mau cari pekerjaan, tapi pekerjaan apa? Ya, tempat biasa yang ada pekerjaan tutup. Jadi begitu konflik, ya, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dan itu bisa membuat kita mengalami kegelisahan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, berita baik bagi kita, ya, bahwa apapun situasi kondisi yang ada, ya, kita akan mampu menghadapi semua dengan tenang. Walaupun memang dampak dari persoalan itu kita alami, tetapi kita bisa hadapi bukan dengan kekuatan kita, melainkan karena Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Tema kita hari ini tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Dalam Matius pasal 28 tadi sudah dibaca. Di ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. Ini ada suatu penekanan yang luar biasa. Yesus berkata kepada murid-murid, dan ketahuilah. Ya, apa yang harus murid-murid ketahui? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah, kita yang sedang berjalan, kita yang sedang bergumul dalam hidup ini, kadang-kadang kita bisa tidak mengetahui bahwa Yesus bersama dengan kita. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini kata Yesus kepada murid-murid. Ini juga perkataan Yesus kepada kita bahwa kita pun ada dalam penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Tetapi fakta menunjukkan kelemahan kita secara manusia. Ada kalanya kita tidak menyadari bahwa kita disertai oleh Tuhan. Kita tidak buktikan bahwa Tuhan menyertai kita. Ketika ada persoalan pergumulan, apa yang kita lakukan? Adakah kita mengerti? Adakah kita tahu? Adakah kita menyadari bahwa sesungguhnya ada Yesus bersama dengan kita di dalam persoalan itu, di dalam pergumulan itu, di dalam sakit penyakit itu, di dalam persoalan yang berat itu? Kadang-kadang kita tidak menyadarinya.
Dan firman Tuhan berkata, ketahuilah aku menyertai kamu. Saudara, pernahkah saudara mengalami masa-masa sulit kemudian saudara tidak mampu atau tidak melihat bahwa saudara bersama dengan Tuhan? Tadi siang saya gambarkan begini. Kita sedang berjalan di dalam satu tempat. Di tempat itu terkenal sangat rawan, ya, menyeramkan. Ada banyak orang-orang jahat. Ya, ada banyak orang-orang yang bisa melakukan penganiayaan di situ. Kemudian kita sebagai orang baru di situ, tentu kita mengetahui berita itu sangat menggentarkan kita. Kita akan merasa takut. Tetapi ketika kita berjalan dan kita dikawal oleh pasukan yang hebat, pasukan elit yang lengkap dengan persenjataannya, di kiri kita, di kanan kita, di depan, di belakang ada pasukan yang mengawal kita. Waktu kita berjalan, maka kita harus takut. Kita tahu ada preman-preman geng, ada orang-orang yang jahat, orang-orang yang sadis di depan kita. Dan di kota itu banyak yang melakukan hal yang jahat. Tetapi saudara tahu, saudara sedang berjalan dan bersama dengan saudara ada pengawal yang lengkap dengan persenjataan. Dan ini pasukan elit, pasukan yang bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng. Ini bukan sembarangan, ini pasukan yang terlatih dan telah terbukti mereka hebat. Nah, kalau saudara bersama dengan pasukan ini, kok masih takut? Kok masih cemas? Kok masih gelisah? Kok tidak mampu berjalan menghadapi situasi yang menyeramkan di depan? Kadang-kadang terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya yang menyertai kita siapa? Lebih hebat dari pasukan yang saya ceritakan. Lebih kuasa daripada pasukan yang saya ceritakan. Lebih dahsyat senjatanya daripada pasukan yang saya katakan tadi. Dia adalah Yesus, Tuhan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Aku menyertai kamu, kata Yesus. Aku bersama dengan kamu. Aku berjalan bersama dengan engkau. Aku ada bersama engkau. Senantiasa. Dalam segala musim. Dalam segala situasi, aku bersama dengan engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ini merupakan perkataan Yesus yang sangat penting bagi murid-murid. Sebelumnya naik ke surga, ini satu perkataan yang sangat penting kepada murid-murid. Dan itu juga perkataan yang sangat penting bagi saudara dan saya. Sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus berulang kali telah menampakkan diri kepada murid-murid dengan tujuan supaya murid-murid tidak lagi meragukan kebangkitan Yesus. Supaya murid-murid tidak meragukan ketuhanan Yesus. Supaya murid-murid tidak mengalami ketakutan dalam hidup ini. Sebab Yesus menampakkan diri berkali-kali. Tujuannya apa? Supaya murid-murid benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dia yang berkuasa. Dia yang bisa membebaskan manusia dari keterbelengguan dosa. Yesus yang mampu menyelamatkan. Alkitab berkata, jika Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman percaya kita. Bagaimana mungkin kita lepas dari dosa, dari kuasa maut? Bagaimana mungkin kita selamat jika Yesus tidak bangkit? Dan Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada murid-murid. Supaya murid-murid sungguh percaya, iman mereka yang dikuatkan supaya tidak ada keraguan-raguan. Dan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Padahal Yesus akan naik ke surga. Tetapi Yesus berkata, aku menyertai kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, latar belakangnya adalah setelah menampakkan diri, Yesus berkali-kali. Ini ada waktu di mana Yesus akan naik ke surga. Hari Kamis kita akan peringati. Ya. Ayat 16 berbunyi demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Di bukit itulah nanti peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Nah, ayat 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Ada yang menyembah dia, tetapi bagian berikut berkata, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Padahal Yesus sudah menampakkan diri berkali-kali. Fakta menunjukkan
kebenaran firman Allah. Bahwa ada yang ragu-ragu, ada yang bimbang, ada yang gak percaya. Ragu-ragu sama dengan gak percaya. Yang bimbang sama dengan yang gak percaya. Buktinya mereka ragu-ragu dan tidak menyembah Yesus. Tetapi yang percaya, yang sungguh-sungguh mengenal Yesus, yang tahu bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, menyembah Yesus karena Yesus adalah Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita saat ini, kadang-kadang kita bisa diperhadapkan dalam situasi tertentu. Kita temukan diri kita dalam keadaan ragu-ragu tentang iman kita. Ragu-ragu tentang penyertaan Yesus dalam hidup kita. Kita mulai bimbang, benarkah Yesus bersama dengan aku? Benarkah Tuhan Yesus sanggup menolong aku? Benarkah Tuhan Yesus akan menyembuhkan aku? Benarkah ada harapan, ada masa depan, ada kebahagiaan di depan? Mulai kita dalam kebimbangan dan keraguan-raguan. Hari ini mungkin saudara berkata, saudara punya iman yang mantap. Tapi saya mau berkata, situasi tertentu bisa membuat saudara goncang. Situasi tertentu bisa membuat saya goncang. Itu sebabnya pernyataan Yesus kepada kita, bahwa Dia menyertai kita senantiasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapakah yang menyertai kita? Ini penting. Yang menyertai kita adalah Tuhan Yesus. Siapa Dia? Dia Allah yang berkuasa. Saudara harus tahu persis siapa yang menyertai saudara dalam perjalanan hidup saudara di bumi ini. Harus tahu. Jangan saudara berkata, saya berjalan atas kehidupan saya sendiri. Kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara, saya mau berkata saudara di titik tertentu begitu lemah, begitu tak berdaya. Akhirnya saudara menyerah dalam hidup ini, putus asa dalam hidup ini. Ada banyak orang yang sudah mengalami keputusasaan, kehilangan pengharapan pada saat ini. Situasi yang ada, tantangan yang ada, yang silih berganti membuat orang kehilangan pengharapan. Orang yang tidak menyadari bahwa Yesus menyertai dia, ya sangat besar kemungkinan dia akan putus asa, dia rapuh, dia kecewa dalam hidup ini. Mungkin saudara akan berkata, berarti Pak Pendeta, waktu itu saya mengalami persoalan dan saya begitu rapuh, begitu lemahnya. Ya, sampai-sampai saya pun tidak mau berdoa, tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Berarti waktu itu Pak Pendeta, saya tidak menyadari bahwa Yesus bersama dengan saya. Kemungkinan besar. Atau kita menyadari Dia bersama dengan kita, tapi kita tidak tahu siapa sesungguhnya Dia. Sudahkah saudara tahu siapa yang menyertai saudara? Sudahkah saudara tahu siapa yang menyertai saudara? Ini penting. Memang tantangan ada, pergumulan ada. Satu ilustrasi ketika menghadapi persoalan pergumulan yang sebenarnya pergumulan itu tidak akan mampu mematikan kita, tetapi bisa membuat kita ketakutan. Satu contoh begini, ada anjing galak, ya, di rantai, rantainya 3 meter. Anjing galak itu di rantai 3 meter. Kita berjalan di depannya, tetapi kita ada di 4 meter. Kita tahu bahwa anjing itu tidak akan bisa menggigit kita. Tetapi waktu kita jalan dan anjing itu menggonggong, tetapi apa yang terjadi? Kita tahu kita 4 meter. Tetapi fakta menunjukkan apa? Hei anjing. Ada gunanya nggak saudara lari? Ada gunanya nggak saudara lari? Nggak ada. Nggak nyampe. Persoalan itu kadang-kadang seperti itu, begitu mau menghancurkan kita, kita ketakutan, terbirit-birit. Padahal ada yang menyertai kita. Ya siapa Dia? Yesus, Tuhan menyertai kita. Kita dapat menjalani hidup ini dengan tenang. Jangan lari terbirit-birit. Ya, jangan ketakutan menghadapi hidup ini. Jangan gelisah. Jangan putus asa. Jangan putus pengharapanmu oleh karena
persoalan yang kau hadapi, jadilah tenang. Sebab apa? Tuhan menyertai kita. Siapa yang menyertai kita? Dia Tuhan yang memiliki segala kuasa. Yang pertama, kita terima kebenaran firman ini. Yang menyertai kita adalah Yesus, bukan Yesus yang mati dan tidak bangkit, tetapi Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang mengalahkan maut. Dia punya kuasa. Dan itu sebabnya firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa di surga dan di bumi, semua kuasa ada pada Yesus. Dia Tuhan, dia berkuasa. Tidak ada satu pribadi yang bisa menandingi kuasa Yesus. Ya, tidak ada satu pribadi yang bisa mengalahkan kuasa Yesus. Sebab Yesus adalah Tuhan, tidak ada dua Tuhan, hanya satu Tuhan. Ingat, tidak ada dua Tuhan, hanya satu Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan. Berarti segala kuasa ada pada Yesus. Berarti tidak ada kuasa-kuasa lain yang bisa menandingi dia. Mungkin kuasa kegelapan akan berkata dia lebih hebat. Tidak, maut sudah dikalahkan. Kuasa maut, sengat maut sudah tidak ada lagi. Iblis sudah takluk. Segala kuasa ada pada Yesus. Siapa yang menyertai saudara? Siapa yang menyertai saya dalam hidup ini? Adalah Yesus yang punya kuasa. Saudara lemah, saya lemah, kita terbatas, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kuasa. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini yang dahsyat. Gak apa-apa kita gak punya kekuatan. Memang secara manusia kita lemah. Jangan pernah andalkan kekuatan dirimu secara manusia. Engkau lemah, terbatas. Dan firman Tuhan berkata, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Tapi diberkati orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai saudara. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan menyertaimu saudara. Tuhan menyertai. Siapa dia? Dia yang berkuasa. Loh, kenapa kita takut dengan badai itu? Kenapa kita takut dengan serangan itu? Penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dia yang berkuasa. Dan dia tidak tinggal diam melihat keadaan kita. Dia tidak hanya jadi penonton. Oh, dia bersama dengan kita kemudian hanya sekedar menonton. Tidak. Apa artinya bahwa dia punya kuasa? Dia punya kesanggupan menolongmu. Dia punya kesanggupan mengangkat engkau dari segala keterpurukan yang ada. Bisa memulihkan hidup kita. Bisa menyembuhkan kita dari sakit penyakit kita. Bisa menolong kita dari kelemahan kita. Dia bisa hibur kita. Dia bisa kuatkan hati kita yang lemah, yang tak berdaya ini. Dia punya kuasa itu. Maka ketika kuasa kegelapan mau menekan kita, mau menguasai kita, dia punya kuasa melepaskan kita dari kuasa kegelapan itu. Dia mampu melepaskan kita dari kuasa maut. Hai maut, di mana sengatmu? Sudah ditaklukkan dia. Kuasa maut di Golgota. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ingat, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, apapun situasi yang kita alami, selama apapun kita, ingat penyertaan Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa. Kenapa ada kemudian orang karena persoalan pergumulan dalam hidup ini, kemudian dia meninggalkan Yesus? Dia tidak lagi percaya kepada Yesus. Dan kalau saudara membaca, melihat berita-berita, oh ada orang begitu bangganya bercerita tentang kehidupannya yang meninggalkan Yesus. Saya mau berkata, jangan pernah bangga kalau engkau meninggalkan Yesus. Banggalah karena engkau berjumpa dengan Yesus. Senanglah karena engkau berjumpa dengan Yesus. Senanglah kalau engkau dipilih oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang berkuasa. Segala kuasa ada pada Yesus. Di surga dan di bumi. Saudara mau kemana? Mau ke surga? Yang punya kuasa di surga siapa? Yesus. Saudara di mana? Di bumi. Yang punya kuasa di bumi siapa? Yesus. Berarti hidup kita masa kini dan hidup masa yang akan datang, jaminannya ada pada Yesus. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jaminan hidupmu adalah Yesus. Nah ini penting. Jangan tinggalkan Yesus. Ingatkan kiri kanan. Halo, jangan tinggalkan Yesus. Tapi Pak Pendeta, dia baru mau menikah dengan saya, kalau saya tinggalkan iman saya, gimana dong? Ini persoalan.
Ini klasik. Boleh dong Pak Pendeta, saudara, lebih berharga teman hidup atau Yesus? Yang berkata lebih berharga Yesus dalam hidupku, angkat tangan. Berarti dia yang menuntut supaya tinggalkan iman, lebih baik tinggalkan dia. Amin. Anak muda, amin. Oh, ada harta, ada kekayaan, ada jabatan. Tinggalkan Yesus, Anda dapat ini. Daripada Anda saat ini percaya Yesus tapi hidup Anda seperti ini, udah tinggalkan Yesus. Siapa mau pilih harta? Yang mau pilih harta angkat tangan, tapi tinggalkan Yesus. Yang mau pilih Yesus angkat tangan, walaupun hartanya itu diambil. Amin, 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 puji Tuhan. Berarti dalam menghadapi masa sukar sekarang, tidak ada di antara kita istilah mengeluh dalam hidup ini. Amin. Karena ada Yesus. Siapa yang mau harta tetap oke, tetapi Yesus juga oke, angkat tangan. Harta oke, berkati loh. Yesus tetap mau ditinggalkan, yang mau angkat tangan. Dua-duanya mau. Oke, kalau angkat tangan ya. Artinya ini, kita di dalam Yesus, kemudian kita jadi orang yang diberkati. Siapa yang gak mau? Mau dong, saya mau. Oh Pak Pendeta, oh itu pertanyaannya yang ketiga ya? Iya betul, itu pilihan. Kadang-kadang hanya 2 pilihan ya, ini kali ini 3. Tapi pilihan yang ketiga ini sangat manis didengar. Sudah percaya Yesus, diberkati dengan berlimpah-limpah, siapa yang gak mau? Dan saudara, saya ada dalam berkat itu, ada dalam janji itu. Memang tidak jaminan, tidak ada masalah. Ada masalah, ada persoalan. Tetapi dia yang menyertai kita punya kuasa. Dia punya rancangan yang indah bagi kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang indah. Bukan rancangan kecelakaan. Memang Tuhan izinkan, kadang-kadang kita bisa ada dalam kecelakaan. Ada dalam penyakit. Enggak jaminan, oh karena kita orang percaya punya iman kemudian tidak kena virus. Saya bisa berkata, bisa. Bukan masalah iman, itu masalah virus itu nempel sama kita, ya kena. Tetapi Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan. Dan bagaimana Pak Pendeta kalau ada orang percaya tapi meninggal karena COVID? Saya mau berkata, bukan karena COVID dia meninggal. Dia meninggal karena udah waktunya dia meninggalkan dunia ini. COVID hanya proses. Amin. Jangan sampai berkata nyesal berdoa, nyesal berseru kepada Tuhan. Katanya kuasa Yesus hebat, saya berseru kepada Yesus, saya berdoa. Tetapi orang yang saya kasihi, yang bergumul dengan COVID itu, akhirnya meninggal. Di mana kuasamu Yesus? Jangan salah berpikir. Kita menemukan ada orang-orang yang kecewa akhirnya, karena doa-doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan punya rancangan khusus, saudara. Kita nggak mengerti. Ya bagi Tuhan, saudara ini harus sudah selesai dulu. Selesai. Maka kapanpun waktunya kita selesai, kita harus siap. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan sudah siap selesai. Selesai itu meninggal. Coba setelah kata meninggal menjadi takut. Coba lihat kiri kanan, sudah siap meninggal. Halo. Kan ada pendeta yang masih muda yang baru dipakai Tuhan, kesaksiannya luar biasa, anak-anak muda banyak menangis. Kita juga sedih melihat perjalanan hidupnya. Dia sakit dan meninggal. Ya udah waktunya dia. Dan dia pesan dalam kesaksiannya, pesan juga untuk istrinya, anak-anaknya, dia pesan sebelum meninggal. Ya, kemudian bincang-bincang dengan ibu pendeta, takut juga kita bicara kematian ya. Ntar mati beneran. Oh, jangan takut. Memang kalau udah waktunya ya selesai. Apakah dengan kekhawatiran kita bisa menambah sehasta saja dalam hidup kita? Oh, bisa. Kalau udah selesai. Apakah Tuhan tidak menyertai kita? Menyertai. Dia selalu menyertai kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir dalam hidup ini. Tuhan menyertai kita, yang menyertai kita. Dia Tuhan yang maha kuasa. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Ketika saudara mengandalkan kekuatan manusia, itu artinya saudara meragukan kuasa Tuhan. Ketika saudara mencari kekuatan-kekuatan lain, ilah-ilah lain, kuasa-kuasa lain, saudara sedang meragukan kuasa Tuhan. Dan sesungguhnya
kuasa Tuhan Yesus yang hebat. Mengapa mencari kuasa-kuasa lain? Mengapa mengandalkan kekuatan-kekuatan lain? Mengapa mengandalkan kedagingan kita yang penuh dengan kelemahan ini? Andalkan Tuhan. Dia menyertai kita. Yang menyertai kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia punya segala kuasa itu. Yesus berkata, segala kuasa di surga, di bumi ada padaku. Dan dia menyertai kita. Yang berkuasa itu menyertai kita. Mengapa kita takut? Mengapa gentar? Mengapa cemas? Mengapa gelisah? Mengapa khawatir? Mengapa putus asa dalam hidup ini? Mengapa sedih berkepanjangan? Mengapa sampai kehilangan pengharapan? Mengapa harus lemah? Jangan. Bukankah Yesus menyertai kita dan dia punya kuasa untuk menghiburmu, menguatkan engkau, memberikan jalan keluar untuk persoalanmu yang saat ini engkau tidak mampu melihat jalan keluar, tapi dia sanggup memberikan jalan keluar. Dia berkuasa. Amin. Masa depan yang indah dia mampu berikan kepada kita, sebab itu janjinya. Tuhan menyertai kita. Apa artinya penyertaan Yesus dalam hidup ini? Dia tahu segalanya. Dia tidak hanya sekedar nonton. Dia tahu persoalan kita. Dan dia tahu bagaimana cara menolong kita. Membebaskan kita dari segala beban pergumulan kita. Dia mengerti situasi kita. Dan dia punya kesanggupan untuk menolong kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dia Tuhan yang menyertai kita itu senantiasa. Penyertaan Yesus dalam hidup kita ini sempurna. Dia tidak menyertai kita pada saat-saat tertentu saja. Oh, ketika kita di gereja, ketika kita menyembah Dia, ketika kita bersorak-sorai di dalam Dia, ketika kita bernyanyi, ketika kita membaca Alkitab, di situ Yesus menyertai kita. Dan hanya di situ. Tidak hanya di situ. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kata senantiasa, selalu, tidak pernah tidak. Saudara dan saya tidak pernah tidak disertai oleh Tuhan. Saudara dan saya tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Dia ada. Dia tidak pernah tidak ada dalam hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, dia bersama dengan kita. Ada rohnya yang kudus di dalam kita. Roh Kudus berdiam di dalam kita. Roh Kudus tidak tinggal diam. Roh Kudus mampu menolong kita. Mampu memberi yang terbaik bagi kita. Bahkan ketika kita tidak mampu lagi berdoa, Roh Kudus menolong kita menyampaikan pergumulan kita dengan keluh kesah yang tak terucapkan kepada Bapa di surga. Dia tahu keadaan kita. Saudara mengalami kesulitan hidup ini, dia tahu, dia bersama saudara. Dia lihat, dia ngerti. Saudara mengalami kesulitan dalam hal keuangan, dia tahu, dia mengerti. Dia bersama dengan saudara. Ketika saudara bersorak-sorai bergembira karena ada berkat-berkat yang berkelimpahan, dia tahu. Dia mengerti, saudara bergembira. Dan dia bersama dengan saudara. Saudara diperlakukan tidak baik dengan orang lain, dizolimi, ya diisukan, digosipi. Yesus tahu, Yesus ada di situ. Dia bersama dengan kita. Kapan kita tidak disertai oleh Tuhan? Yesus menyertai kita. Dia yang berkata senantiasa, selalu, terus menerus, tidak pernah tidak. Berarti ketika kita mengalami kesulitan, ingatlah, dia bersama dengan kita. Kalau dia bersama dengan kita, apa yang kita harus lakukan? Bercerita kepadanya. Curahkan isi hatimu kepadanya. Curahkan persoalanmu kepadanya. Katakan, Tuhan Yesus, aku bergumul. Aku mengalami kesulitan hari ini, Tuhan, tolong aku. Beri aku kekuatan menghadapinya. Dan beri aku mujizat untuk menghadapi persoalan itu. Beri aku kekuatan, kemampuan. Dan buat aku melihat jalan keluar daripada Tuhan. Tuhan bisa buat. Saudara hari ini mungkin punya persoalan dan tidak mampu melihat jalan keluar. Tapi kalau saudara berdoa, datang kepada Tuhan, saudara bisa melihat ternyata Tuhan buka jalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemarin kami berkunjung. Satu keluarga dari jemaat
Dan ketika COVID menyerang, suaminya harus berhenti bekerja karena tamu tidak ada. Mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian tidak bisa bayar rumah yang dikontrak per bulan. Sampai 6 bulan. Mulai mau cari rumah yang lain yang lebih kecil. Atau tempat yang akan lebih murah. Atau numpang kepada saudara atau apalah. Dan mereka berdoa. Hanya berdoa. Saudara tahu cara Tuhan? Tuan rumah berkata, sudah pakai aja dulu. Tidak apa-apa. Bukankah itu cara Tuhan untuk menolong kita? Kita tidak harus melihat uang itu langsung ada dikasih orang. Kemudian bayar. Tetapi tuan rumah begitu baik dan berkata, sudah pakai. Nanti kalau ada berkat baru bayar. Tenang. Ya, ibu yang teman kami bercerita. Berkata bersyukur, kami hanya berdoa. Dalam satu pertemuan bosnya dulu ya ketemu dan bagaimana? Sudah kerja tidak? Ayo bekerja. Mulai besok masuk. Oh puji Tuhan. Akhirnya bapak itu bekerja dan mereka berkata, ya ada yang kami makan. Waktu disebut angka berkat buat dia, sebenarnya saya hitung-hitung nggak bakalan bisa memenuhi 1 bulan. Tetapi Tuhan mencukupkan. Faktanya cukup. Mereka senang. Letaknya bukan berapa banyak uang itu, tapi letaknya adalah ada ucapan syukur bahwa Tuhan menyertai mereka. Dan ketika mereka mengalami persoalan, ketika mengalami sakit, ibu sakit beberapa hari yang lalu, kemudian mereka hanya berdoa dan bersorak kepada Tuhan. Tuhan akhirnya beri kekuatan, Tuhan beri kesembuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia menyertai saudara, Dia menyertai saya, Dia menyertai kita dalam segala situasi dan kondisi apapun. Senantiasa. 1 tahun ini saja? 2 tahun? Tidak. Sampai akhir zaman, sampai kesudahan bumi ini, sampai kesudahan kita, sampai kita dipanggil kembali, Tuhan menyertai kita. Amin. Bahkan ketika kita dipanggil pun Tuhan masih menyertai kita. Betul? Kalau saudara sudah meninggal, saya sudah meninggal, masihkah disertai Tuhan? Masih disertai Tuhan enggak? Masih ya? Maka firman Tuhan berkata, jangan gelisah, jangan takut, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku akan mengatakan kepadamu, aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Dan ketika sudah siap, aku akan datang, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Segala kuasa di surga, di bumi ada pada Yesus. Berarti hadapi tantangan, hadapi hidup ini dengan tenang, damai, berserah kepada Tuhan. Jangan gelisah, jangan takut. Ketakutan hanya akan menghancurkan hidup kita. Kecemasan hanya membuat kita sakit. Jangan takut. Satu kesaksian hamba Tuhan. Ketika saya bertemu dengan beliau di satu pertemuan, dia terpapar COVID. Di satu rumah sakit, dia melihat ada beberapa orang yang terpapar. Yang tidak mengandalkan Tuhan, hanya mengeluh, aduh sakit dokter, sikit-sikit dokter di telepon, sikit-sikit dokter, aduh ini sakit, aduh, pokoknya hanya keluhan. Ketakutan. Dan hamba Tuhan ini melihat satu persatu, ya yang di kamar-kamar dengar udah menangis sudah selesai meninggal. Tetapi hamba Tuhan ini mengalami kekuatan daripada Tuhan. Apa rahasianya? Dia berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan dia berkata, terima kasih Pak Pendeta untuk renungan-renungannya. Loh, renungan yang mana? Ya kan Bapak kan ada kasih renungan tiap pagi dalam YouTube. Ya, jadi dia tonton dan dia dikuatkan. Oh gitu ya Pak ya, oh puji Tuhan. Ya saya diberkati dengan ada di Facebook, ada kata-kata penghiburan, ada pujian, ada khotbah-khotbah yang menguatkan. Dia nikmati. Ya kemudian ada makanan, dia tidak terlalu memikirkan aduh kena COVID saya habis lain, enggak. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan dan akhirnya melewatinya. Jangan takut, jangan cemas dalam menghadapi persoalan hidup ini. Jadilah tenang. Bukankah Tuhan menyertai kita? Apa artinya penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Dia sanggup menolong kita sebab Dia punya kuasa. Dia maha kuasa. Dia berkuasa untuk menolong kita. Dan
Dia ada di dalam hidup kita senantiasa sampai kesudahannya. Mari datang pada Tuhan. Saya tidak tahu beban pergumulan. Mungkin pergumulan kita akan semakin berat, tapi jangan takut. Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Mari kita bangkit berdiri. Jangan pernah kita meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Bukti penyertaan Tuhan dalam hidup ini, bukti bahwa engkau tahu dan ketahuilah, dikatakan bahwa engkau tahu bahwa Tuhan bersama dengan engkau. Serahkan hidupmu padanya. Katakan, Tuhan, ini hidupku. Aku punya pergumulan, aku punya persoalan. Tuhan, aku tahu engkau sanggup menolongku. Engkau berkuasa menolong aku, memberkati aku, memberikan kebahagiaan bagiku. Engkau sanggup membuat mujizat bagiku. Katakan, Tuhan, aku tahu engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau selalu bersama dengan aku. Kalau saudara hari ini, malam ini, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, ada beban pergumulan, buka hatimu. Jangan putus asa, jangan kecewa dengan berbagai persoalan yang ada. Jangan takut, tapi datang kepada Tuhan. Andalkan Dia dalam hidupmu. Nikmati karyanya yang luar biasa. Dia sanggup menolong.